Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan La Liga antara Alaves versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Madrid dengan skor tipis 0-1. Gak masalah menang tipis teman-teman, yang penting mendapatkan 3 poin. Dengan hasil akhir ini berarti Real Madrid dalam 17 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi tidak terkalahkan. Hebat ya. Padahal kita tahu silih berganti pemain-pemain inti dari Real Madrid mengalami cedera. Bahkan Courtois dan juga Güler belum bisa membela Real Madrid. Selain itu juga teman-teman, Real Madrid berada di posisi puncak dari klasemen sementara La Liga. Gila gak tuh? Poin mereka sama dengan Girona, yakni 45 poin. Tapi Real Madrid unggul dari segi head to head karena sebelumnya mengalahkan Girona di kandang mereka sendiri dengan skor 0-3. Beda banget ya dengan Barcelona yang kalah di kandang mereka lawan Girona dengan skor 2-4. Oh, dan jangan lupa juga di jilid pertama El Clasico musim ini, Barcelona juga kalah lawan Madrid dengan skor 1-2. Terus artinya apa? Apakah artinya Real Madrid punya materi pemain yang merata atau artinya Real Madrid punya skuad yang dalam? Enggak juga sih. Karena pilihan bagi Madrid di depan kan minim ya. Dengan sekarang begitu banyak pemain yang cedera. Apalagi di lini pertahanan. Dengan Nacho yang mendapatkan kartu merah lawan Alaves, artinya di next match dia tidak akan bisa bermain, which means hanya akan ada satu center back yang available, yakni Rudiger. Gila ya. Apa gak pusing nih Ancelotti? Ya tentu pusing lah. Tapi kan Ancelotti bukan pelatih kaleng-kalengan. Bukan pelatih kemarin sore. Dan tentu Ancelotti adalah pelatih yang paham taktik. Maka itu, sejauh ini Madrid bermain secara taktis. Apa taktik dari Madrid? Madrid bermain mengandalkan transisi positif yang cepat. Karena faktanya Madrid mencetak mayoritas gol mereka mengandalkan counter attack. Walaupun Madrid tidak bermain bertahan, enggak. Tapi para pemain Madrid mencari momen ketika para pemain tim lawan ini pada asik menyerang, pada keluar dari posisi mereka, tak, switch back-nya itu cepat banget. Jadi switch play-nya itu cepat. Apa artinya switch play? Mengubah permainan mereka dari bertahan, dari menunggu, langsung menyerang. Nah, which means para pemain Madrid bermain mengandalkan rencana permainan dari pelatih mereka, Don Carlo Ancelotti. Yang sebelumnya dikritik habis-habisan bahwa pelatih ini gak paham taktik. Dari mana gak paham taktik? Mungkin jika pelatih lain yang melatih Real Madrid sudah dipecat sekarang. Lah iyalah dengan kondisi seperti ini kan kondisinya pincang nih Madrid. Banyak sekali pemain mereka yang cedera. Ya tapi jangan sampai Jude Bellingham nanti cedera ya. Wah kalau Jude cedera bisa berat juga Madrid. Karena kan kita tahu Bellingham adalah top skor sementara dari Madrid. Tapi tanpa Bellingham mencetak gol pun Madrid bisa menang. Yang mencetak gol di pertandingan dini hari tadi adalah Lucas Vazquez yang kita tahu jarang bermain. Tapi bisa muncul at the right moment. Padahal Madrid bermain dengan 10 pemain untuk waktu yang cukup lama. Ya ini semua artinya adalah permainan yang taktis. Maka itu saya pikir wajar Florentino Perez mempertahankan Ancelotti. Walaupun ada minat juga ya seperti yang kita mengikuti rumornya minat dari Brazil ya untuk menunjuk Ancelotti sebagai pelatih mereka, tapi kan tetap Ancelotti bertahan. Dan saya gak yakin sih pelatih sehebat seperti Pep Guardiola juga akan bisa menangani Madrid dengan kondisi seperti sekarang ini ya. Berat sekali. Ya mungkin bisa melatih Madrid, tapi gak mungkin bisa konsisten seperti ini. Gila lu 17 pertandingan terakhir gak terkalahkan di semua kompetisi. Di Liga Champions disikat total ya kan. Dapat perfect points, selalu menang di semua pertandingan mereka di fase grup. Ya memang ini masih sementara, tapi ini kan sinyal yang positif bagi Madrid. Padahal setelah kehilangan Karim Benzema, ya saya sebagai fan dari Madrid tentu khawatir. Wah siapa nih yang akan mencetak gol? Oke, Jude Bellingham bisa mencetak gol, but other players can also score. Vinicius Junior cedera, tambah khawatir saya. Tapi tetap aja Rodrigo mainnya oke, bisa diandalkan walaupun pemain ini sering egois ya permainannya, artinya sering milih syuting sendiri seperti di pertandingan dini hari tadi. Bisa bagi bola tetap dia maunya syuting. Ya mau gimana sekarang dia dimainkan sebagai striker. Dan Madrid dari awal di pertandingan ini tidak bermain dengan natural striker. Iya dong, Joselu ditaruh di bangku cadangan dulu, tapi tetap mereka bisa create lebih banyak chances daripada tim tuan rumah. Oke lah, ini kan bukan tim yang besar ya. Alaves bukan juga tim yang berada di zona papan atas, tapi kan gak gampang menang lawan Alaves di kandang mereka sendiri. Barcelona aja kalau nggak salah di kandang mereka menangnya cuma tipis lawan Alaves 2-1. Kenapa saya bandingkan dengan Barcelona? Karena memang Barcelona dan Madrid adalah dua tim besar di La Liga yang biasa mendominasi La Liga, betul kan? Jadi wajar saya membandingkan mereka. Padahal Barcelona, materi pemain mereka tuh sebetulnya lebih bagus. Jujur nih saya mengatakan, dan skuad mereka lebih dalam, banyak pilihan bagi Xavi, tapi pelatihnya
yang mulai goyang sekarang karena ya mungkin dia juga overthinking, banyak banget di pilihannya, bingung. Tapi Ancelotti dengan pilihan yang minim, Madrid justru bermainnya menggila. Dan saya ngelihat semangat bertarung dari para pemain Madrid. Wah, ini gila banget. Tapi bukan berarti Madrid gak punya kelemahan, ada. Ya, apa kelemahan dari Madrid? Nah, teman-teman perhatikan di dua sektor flank, di posisi fullback ini masih lemah Madrid. Nah, tentu kan ada pemain mereka yang cedera ya di dua posisi tersebut ya. Jadi ini masih lemah. Sering banget para pemain tim lawan tuh nyerang dari kedua sektor flank itu memanfaatkan out of position dua fullback dari Madrid. Tapi di tengah, inilah inti kekuatan dari Madrid di tengah. Bellingham memang mainnya di tengah tapi kan free roll. Tapi di sana bisa ada Valverde, bisa ada Kroos, bisa ada Modric. Tchouaméni sekarang ya gak akan bisa bermain sih di tengah. Dia akan bermain di center back ya nanti di next match bersama Rudiger. Tapi happy mereka kan, artinya apa? Pelatihnya pintar berkomunikasi dengan para pemain. Membuat mereka nyaman, walaupun Ancelotti pernah mengatakan di salah satu preskon bahwa sebetulnya Camavinga dan juga Tchouaméni itu gak nyaman bermain di posisi yang berbeda. Artinya Tchouaméni harus bermain di center back dan Camavinga harus bermain di left back, di back kiri. Tapi mereka tetap menjalankan taktik dari pelatihnya dan mereka bermain baik, bermain efisien. Dan apa sih sebetulnya taktik permainan dari Ancelotti musim ini? Simpel banget. Teman-teman perhatikan ketika ada pemain Madrid yang menguasai bola, mereka akan memberikan bola tersebut ke pemain yang paling dekat jaraknya. Memang ada juga direct pass, tapi akan dilihat dulu, ada gak pemain yang di depan ini yang melakukan pergerakan tanpa bola yang biasa mereka lakukan di sektor flank. Dan di pertandingan dini hari tadi, Brahim Diaz bagus sekali permainannya, bingung saya. Bagus loh ini pemain ternyata. Biasanya kan dia bermain di tengah, ini dia bermain di offensive role. Bagus. Dan Alaves juga kita lihat ya mainnya agresif banget. Dan Nacho tuh ketika mendapatkan kartu merah, wah saya pikir udah habis nih Madrid. Kan dapat kartu merah. Alaves tim tuan rumah. Tapi ya, kita lihat yang ada mereka ditekan terus. Kenapa? Karena transisi cepatnya dari Madrid ini yang bahaya. Jadi memang kalau saya lihat statistik dari Madrid teman-teman, mereka lebih banyak mencetak gol. Yang pertama dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Dan yang kedua melalui counter attack. Tapi counter attack itu kan bukan berarti Madrid bermain bertahan. Ini beda, bukan seperti musim lalu. Musim lalu, saya pernah mengatakan, Madrid memang bermainnya lebih sering bertahan, main counter. Tapi musim ini terbuka. Saya melihat aliran bola ini lebih merata, diberikan ke semua lini, gak selalu langsung diberikan ke depan. Dan ada keberanian juga dari para pemain Madrid yang mengandalkan skill individu mereka. Pemain seperti Rodrigo saja skill individunya sekarang sudah bagus. Setelah dia itu ada insiden dengan Messi kan di pertandingan Piala Dunia makin menggila permainannya. Tapi seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang egois juga ini pemain. Jadi memang saya melihat bahwa peran dari Ancelotti sangat besar ya. Dan jika Ancelotti nanti memang tidak melatih Madrid lagi, tentu pelatih yang masuk gak bisa juga nih pelatih muda nih. Nanti kalau nggak seperti Xavi, oke lah. Dia bawa Barca juara. Tapi sekarang lihat, pusing sendiri dia kan. Barca gak jelek permainannya. Justru kalau kita melihat statistik dari Barca, di setiap pertandingan mereka lebih banyak menciptakan peluang dari Madrid loh. Di setiap pertandingan, bahkan sering kena tiang. Peluang-peluang mereka, tapi conversion rate-nya gak bagus. Artinya apa? Gak tenang mereka. Tapi para pemain Madrid mentalitas ini yang beda teman-teman. Modric usianya sudah tidak muda lagi, tapi permainannya makin menggila, makin matang dia. Kroos sama, itu kan Kroos yang memberikan umpan kepada Vasquez, kan gila. Kapan Vasquez mencetak gol dengan kepalanya? Tapi kita lihat fighting spirit dari para pemain Madrid lagi bagus-bagusnya. Tapi ya saya juga khawatir jangan sampai ada pemain inti nanti yang cedera. Nanti siapa yang mau main bagi Madrid? Masa mainnya nanti dengan pemain-pemain muda? Nah, jadi artinya Ancelotti pun harus bisa melobi Florentino Perez. Belilah pemain baru. Walaupun rumornya kemungkinan hanya Icardi yang akan masuk. Oke lah, jika Icardi masuk akan bermain di depan. Ya, gak tahu juga apakah loan atau dibeli. Tapi sepertinya mungkin loan. Tapi di center back kabarnya gak akan ada pemain baru. Wah, ini kan bahaya banget. Karena sekarang Madrid defense-nya lagi solid. Kalau gak ada natural center back untuk waktu yang lama, ini bisa bahaya. Alaba juga cedera kan. Militao juga sama kan. Ya, tapi untuk sementara ini, kalau saya sih sekarang terhibur dengan permainan Madrid. Mereka bermain dengan umpan-umpan pendek, ya, jarang banget main-main crossing. Memang sih musim lalu ketika ada kembaran saya, Wakaji Karim Benzema, ya memang mereka banyak main-main crossing juga karena Benzema juga bisa heading. Tapi sekarang saya melihat umpan-umpan pendek, wah enak banget nonton Madrid. Dan ketika mereka switch play cepat banget, speednya cepat banget dari para pemain. Jadi mereka membutuhkan waktu antara 7-8 detik, itu waktu yang sangat cepat teman-teman. Nah, Barca juga sering main counter. Bukan artinya Barca gak main counter, Barca juga main transisi positif yang cepat. Tapi end produknya ini gak selalu gol, ini masalah juga bagi mereka. So far so good for Madrid. Tentu sebagai fan dari Madrid saya harapkan mereka akan konsisten. Walaupun tidak akan mudah teman-teman, seperti yang tadi saya katakan, jika nanti ada pemain inti dari mereka lagi yang cedera. Tapi untuk sementara ini, Madrid berada di posisi puncak teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.